membangun, keluar bagi Marcelo Ferdinand, ada Gatacho, melebarkan bola, Sherpa di dalam, masih bisa Sea como sea, obviamente no, porque el equipo tiene que tener una identidad, no una sola. Komentar mengejutkan Carlo Ancelotti usai pertandingan Timnas Indonesia versus Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, memberikan pernyataan mengejutkan yang penuh pujian terhadap taktik dan permainan Timnas Indonesia. Ancelotti, yang dikenal sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia, mengaku sangat terkesan dengan perubahan signifikan yang ditunjukkan oleh Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Carlo Ancelotti menyatakan bahwa taktik yang diterapkan oleh Shin Tae-yong dalam pertandingan tersebut sangat mirip dengan yang ia terapkan saat membawa Real Madrid meraih kemenangan di final Liga Champions. Saya sangat terkejut dengan taktik permainan Timnas Indonesia. Taktik yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong sama persis dengan yang saya terapkan di final Liga Champions, ujar Ancelotti. Ancelotti tidak hanya memuji taktik, tetapi juga permainan keseluruhan Timnas Indonesia. Permainan Timnas Indonesia sangat luar biasa. Mereka menunjukkan kemampuan bermain yang sangat tinggi dan sudah pantas bersaing dengan tim-tim Eropa, tambahnya. Menurut Ancelotti, permainan Indonesia sangat terorganisir dan efektif, terutama dalam hal passing dan kontrol bola. Di pertandingan tersebut, Timnas Indonesia menerapkan permainan passing and receiving yang sangat baik. Passing dan kontrol pemain sangat bagus, ini adalah tanda dari tim yang terlatih dengan baik dan memiliki pemahaman taktik yang kuat, jelas Ancelotti. Dengan penampilan gemilang yang ditunjukkan dalam pertandingan melawan Irak, Ancelotti yakin bahwa Timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut saya, Timnas Indonesia sangat pantas bermain dan lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Mereka memiliki semua yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi, tegasnya. Hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 putaran kedua. Di menit pertama Timnas Indonesia tampil sangat menekan. Jalannya laga cukup berimbang di menit-menit awal. Wasit mengeluarkan kartu kuning pertama pada menit ke-6. Kartu kuning tersebut diberikan kepada pemain Irak, Husin Ali usai melakukan pelanggaran kepada Ragnar. Irak menebar ancaman pada menit ke-10. Osamah Jabbar Rashid melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti Timnas Indonesia. Beruntung bagi Hernando Ari, bola sepakan Rashid masih melebar tipis di sisi kanan gawangnya. 1 menit berselang, Timnas Indonesia memperoleh peluang dari sepakan pojok. Tom Haye mengirimkan bola umpan ke kotak penalti Irak, tetapi sayang tak ada pemain Timnas Indonesia yang dapat menyambutnya. Irak berhasil membobol gawang Timnas Indonesia lewat tandukan Ibrahim Bayes Al-Ka'bawi pada menit ke-16. Hanya, gol tersebut dianulir wasit karena menganggap Ibrahim Bayes Al-Ka'bawi melakukan pelanggaran terlebih dahulu. Ibrahim Bayes Al-Ka'bawi terlihat melakukan dorongan kepada pemain Timnas Indonesia. Bola hasil tendangan Rafael Struijk masih membentur pemain Irak pada menit ke-20 dan menghasilkan sepakan pojok. Sandy Walsh melepaskan tendangan kaki kanan dari dalam kotak penalti Irak. Hanya, bola hasil sepakan Sandy masih terlalu lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Irak, Jalal Hasan. Berita kedua. Pernyataan tegas Erick Thohir usai pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Irak di putaran kedua. Usai pertandingan, Erick Thohir memberikan pernyataan yang memuji penampilan luar biasa dari para pemain Timnas Indonesia. Erick Thohir mengaku sangat terkesan dengan permainan Timnas Indonesia. Permainan Timnas Indonesia tadi sangat luar biasa. Para pemain menunjukkan perjuangan yang luar biasa di lapangan, ujar Erick Thohir. Meskipun back andalan seperti Jay Itzes dan Kelvin Verdong tidak bermain, pertahanan Indonesia tetap solid dan mampu menahan serangan-serangan dari Irak. Meskipun back andalan seperti Jay Itzes dan Kelvin Verdong tidak turun bermain,
pertahanan timnas Indonesia tetap kokoh. Meskipun Jai Itzes dan Kelvin Verdong tidak bermain, pertahanan timnas Indonesia tetap solid. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki kedalaman skuad yang baik dan pemain-pemain yang siap tampil maksimal kapan saja, tambah Thohir. Bek-bek Indonesia yang diturunkan seperti Justin Hubner dan Jordi Amat mampu menjaga area pertahanan dengan baik, menghalau berbagai serangan dari Irak, dan mempertahankan keseimbangan tim di tengah tekanan lawan. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Erick Thohir juga menyinggung komentar dari anggota DPR Indonesia yaitu Putra Nababan. Terkait pernyataan anggota DPR Indonesia, Putra Nababan, yang menyebutkan bahwa timnas Indonesia harus diisi oleh 60% pemain lokal, Erick Thohir memberikan tanggapannya. Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah kualitas permainan dan rasa nasionalisme yang tinggi, bukan asal-usul pemain. Ya, kan opini itu sah. Pak Putra Nababan saya kenal baik, dia juga tokoh nasional. Tapi yang kita perbaiki adalah bahwa naturalisasi itu adalah pemain berdarah Indonesia. Mungkin banyak teman-teman yang terpersepsikan seakan-akan naturalisasi kita seperti yang lalu-lalu. Tidak salah, jelas Thohir. Erick Thohir juga menekankan bahwa dalam era sepak bola modern yang semakin global, konsep naturalisasi harus dipahami dengan benar. Kita juga mesti membuka wacana bahwa olahraga ini semakin global, tetapi kita punya strategi besar bahwa namanya naturalisasi adalah pemain berdarah Indonesia dan kepentingan tim nasional bukan klub. Dulu pemain naturalisasi kepentingan klub, begitu dinaturalisasi dipakai di tim nasional ogah-ogahan, tetapi main di klub segar dan kualitasnya tidak standar tim nasional. Nah, ini tidak bisa, tegasnya. Thohir memberikan contoh bagaimana ada pemain muda di tim U17 dan U20 yang lahir dan besar di Indonesia meskipun orang tuanya berasal dari luar negeri. Ada pemain U17 kita, U20 kita, kemarin bapak ibunya orang Afrika, Sudan. Bapak ibunya sudah dan lahir di sini, punya KTP, dan yang lainnya. Dia orang apa? Ya orang kita, dia lahir di sini, ungkap Thohir saat meninjau Stadion GBK. Erick Thohir berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem naturalisasi pemain sehingga benar-benar mendukung kepentingan tim nasional. Sepak bola ini rumit dan perlu diperbaiki. Naturalisasi harus untuk kepentingan tim nasional, bukan klub. Kita ingin pemain yang dinaturalisasi benar-benar berkontribusi maksimal untuk timnas Indonesia, tutup Thohir. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan komitmen dari semua pihak, harapan akan prestasi gemilang timnas Indonesia di kancah internasional semakin nyata. Semangat juang para pemain dan strategi yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong memberikan optimisme baru bagi masa depan sepak bola Indonesia.